Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nursa Agustin, NIM I1B1181005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu kritik pada kumpulan puisi Deru Campur Debu karya Chairin Anwar dengan pendekatan sosiologi sastra, di mana penelitian ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah menulis kritik dan esai. Dalam pendahuluan dijelaskan bahwa karya sastra adalah bentuk dari hasil sebuah pekerjaan kreatif dan pengalaman imajinatif seseorang yang pada dasarnya adalah suatu media untuk mengekspresikan diri. Secara umum, karya sastra berisi permasalahan yang melingkupi kehidupan manusia. Permasalahan tersebut bisa terangkat dari dirinya sendiri, dirinya dengan sesama, maupun dirinya dengan lingkungan. Atas dasar tersebut, sastra lahir atas latar belakang dorongan manusia untuk meluapkan eksistensi dirinya. Selain sarana ekspresi diri, karya sastra juga lahir dari adanya daya imajinasi yang di dalamnya berisi gagasan dan perasaan pengarangnya. Biasanya, ide dan perasaan tersebut merupakan responsif jiwanya terhadap sekitarnya. Karya sastra bisa menjadi media pembaca dalam memahami keterbatasan realita karena mengandung sebuah ide. Auden mengemukakan bahwa puisi itu lebih merupakan pernyataan perasaan yang tercampur baur. Secara struktural, puisi memiliki struktur yang kompleks. Kompleksnya terdiri atas dari diksinya. Maka untuk memahaminya memerlukan analisis yang mendalam, serta pemahaman-pemahaman kontekstual yang nyata. Selama ini, analisis tentang puisi masih saling memisahkan antara bentuk dan isi. Padahal, sifat analisis tersebut belumlah dapat memberi gambaran yang nyata dan kurang memuaskan. Yang menjadi objek penelitian ini yaitu kumpulan puisi dengan judul Deru Campur Debu karya Chairin Anwar dengan jumlah halaman 47 dan puisinya yang berjumlah 28. Chairin Anwar merupakan sosok yang idealis dan mempunyai spirit yang tinggi, di mana karya-karyanya sebelumnya masih terikat dengan persajakan bersamaan bunyi serta kaidah-kaidah estetik. Dia tak segan untuk mengekspresikan pada ranah pembolak-balikan kata dan ketidakbakuan. Berdasarkan latar belakang kumpulan puisi Deru Campur Debu yang menjadi objek penelitian yaitu 3 judul puisi, yaitu Aku, Kepada Kawan, dan Kepada Peminta-minta, dengan fokus permasalahan pada fungsi sosial dalam masyarakat menggunakan teori sosiologi sastra. Karena dalam cerita, pengarang terlihat memasukkan konteks sosial. Dengan begitu, puisi dapat berfungsi sebagai fungsi sosial oleh pembaca dan masyarakat dengan pembaca puisi tersebut. Kajian teori yang digunakan yaitu sosiologi sastra yang meliputi hal berikut. Yang pertama, konteks dari pengarang. Dalam hal ini ada kaitannya dengan posisi sosial sastrawan dalam masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat pembaca, termasuk juga faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi karya sastranya. Yang terutama harus diteliti yang berkaitan dengan bagaimana pengarang mendapatkan mata pencahariannya, apakah ia mendapatkan dari pengayoman masyarakat secara langsung atau pekerjaan yang lainnya, profesionalisme dalam kepengarangannya, dan masyarakat apa yang dituju oleh pengarang. Yang kedua, ada sastra sebagai cermin masyarakat. Maksudnya, seberapa jauh masyarakat dapat dianggap cermin keadaan masyarakat. Pengertian cermin dalam hal ini dapat dikatakan masih kabur. Karena itu, banyak disalah-tafsirkan dan disalahgunakan. Yang harus diperhatikan dalam klasifikasi sastra sebagai cermin masyarakat adalah
Sastra mungkin tidak dapat dikatakan mencerminkan masyarakat pada waktu ditulis, sebab banyak ciri-ciri masyarakat ditampilkan dalam karya itu sudah tidak berlaku lagi pada waktu ia ditulis. Bersifat lain dari yang lain. Seseorang pengarang sering mempengaruhi pemilihan dan penampilan fakta-fakta sosial dalam karyanya. Genre sosial sering merupakan sifat sosial satu kelompok tertentu dan bukan sikap sosial seluruh masyarakat. Sastra yang berusaha untuk menampilkan keadaan masyarakat secermat-cermatnya mungkin saja tidak dapat dipercaya sebagai cermin masyarakat. Yang ketiga ada fungsi sosial sastra. Maksudnya seberapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai-nilai sosial. Dalam hubungan ini ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu sudut pandang ekstrem kaum romantik yang menganggap sastra sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi. Karena itu, sastra harus berfungsi sebagai pembaharuan atau perombak. Sastra sebagai penghibur saja, dan sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara yang menghibur. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan studi kepustakaan, yaitu berupa pencarian dari sumber-sumber data tertulis. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mengadakan studi lewat bahan-bahan bacaan yang relevan serta mendukung penelitian ini. Bahan bacaan yang dimaksud adalah puisi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 data tertulis berupa 3 puisi, yaitu puisi aku, kepada kawan, dan kepada peminta-minta. Langsung saja ke pembahasan. Puisi yang pertama yaitu puisi aku. Di sini saya akan sedikit membacakan. Aku, karena sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tidak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Aku lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Dengan pendekatan sosiologi sastra dapat ditemukan masalah-masalah dalam puisi aku, yaitu menggambarkan keinginan sebuah kebebasan dari ikatan penyair, tidak ingin meniru atau menampakkan keadaannya. Tetapi ia bereaksi dan mempunyai semangat besar dan bertekad yang kuat. Semuanya adalah sikap dari ekspresi jiwa penyair. Sikap jiwa dalam puisi ini seperti jika sampai waktunya, dirinya tidak ingin terikat oleh siapa-siapa. Segala sesuatu yang terjadi pada dirinya ingin lepas sebagai aku. Bahkan jika seseorang itu terluka, luka tersebut akan dibawa lari hingga hilang seiringnya berjalannya waktu. Penulis ingin menyampaikan fungsi sosial dalam masyarakat kepada pembaca dan masyarakat yang berhubungan dengan kehidupan yang sering kita lakukan. Penulis memberitahukan kepada pembaca bahwa dari puisi aku, kita sebagai manusia harus kuat, mempunyai tekad, tidak mudah menyerah walaupun banyak halangan yang tetap dihadapi. Harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya, agar tujuan yang hendak kita capai bisa diraih dan semangatnya itu akan hidup selamanya. Puisi kedua yaitu puisi kepada kawan. Sebelum ajal mendekat dan mengkhianat, mencengkam dari belakang ketika kita tidak melihat. Selama masih menggelombang dalam dada darah serta rasa. Belum bertugas kecewa dan gentar belum ada. Tidak lupa, tiba-tiba bisa malam membenam.
Layar merah berkibar hilang dalam kelam. Kawan, mari kita putuskan kini di sini. Ajal yang menarik kita juga mencekik diri sendiri. Jadi, isi gelas sepenuhnya, lantai kosongkan. Tembus jelajah dunia ini dan balikan. Peluk kecup perempuan, tinggalkan kau merayu. Pilih kuda yang paling liar, pacu laju. Jangan tambahkan pada siang dan malam. Dan hancurkan lagi apa yang kau perbuat. Hilang sodar pusaka, sodar kerabat. Tidak minta ampun atas segala dosa. Tidak memberi pamit pada siapa saja. Jadi, mari kita putuskan sekali lagi. Ajal yang menarik kita kan merasakan angkasa sepi. Sekali lagi kawan, sembaris lagi, tikamkan pedangmu hingga ke ulu. Pada siapa yang mengakhiri kemurnian madu. Dengan pendekatan sosiologi sastra dapat ditemukan masalah-masalah dalam puisi kepada kawan, di mana masalah pertemanan sangat sering kita jumpai dengan masalah yang berbeda-beda. Dengan puisi kepada kawan, penulis ingin mengingatkan untuk selalu mengingat teman dan selalu bersama dalam kebaikan. Penulis ingin menyampaikan fungsi sosial dalam masyarakat, yaitu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dengan yang namanya kawan dan teman. Contoh kecil, teman paling dekat dengan kita yaitu para tetangga yang ada dalam lingkungan sekitar kita. Hal yang tak bisa dipungkiri yang memisahkan sebuah perpisahan yaitu ajal atau kematian. Jika perpisahan itu terjadi, dunia akan terasa sepi karena kawan yang selalu ada di samping kita. Yang namanya kawan akan selalu menjadi pengingat saat kita melakukan perbuatan baik maupun yang berhubungan dengan dosa. Puisi ketiga yaitu kepada peminta-minta. Baik-baik aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dan segala dosa. Tapi jangan tentang lagi aku, nanti darahku jadi beku. Jangan lagi kau bercerita, sudah tercacar semua di muka. Nanah meleleh dari muka, sambil berjalan kau usap juga. Bersuara tiap kau melangkah, mengerang tiap kau memandang, menetas dari suasana kau datang. Sembarang kau merebah, mengganggu dalam mimpiku, menghempas aku di bumi keras. Di bibirku terasa pedas, mengaum di telingaku. Baik-baik aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dan segala dosa. Tapi jangan pernah lagi aku, nanti darahku jadi beku. Dengan pendekatan sosiologi sastra dapat ditemukan masalah dalam puisi kepada peminta-minta. Penulis ingin menyampaikan berdasarkan apa yang penulis lihat dalam kehidupannya yang berhubungan dengan tokoh pengemis yang banyak ditemui dalam masyarakat. Penulis ingin menyampaikan fungsi sosial kepada masyarakat bahwa penulis merasa iba kepada pengemis dan memberikan apa yang ia punya dengan terpaksa. Puisi itu sendiri menceritakan tentang kehidupan seseorang yang terpaksa, yang melarat dan miskin yang tidak memiliki apa-apa. Masalah yang ditonjolkan dalam puisi ini yaitu tingkah atau sikap si peminta-minta dan sikap yang ada di sekitar. Penulis menekankan pandangannya kepada sang peminta-minta. Bagaimana sikapnya terhadap kaum melarat. Penulis ingin menunjukkan adanya sikap sosial dan kenyataan yang terjadi pada masyarakat. Puisi tersebut menyampaikan bahwa menampilkan gambaran yang sesungguhnya tentang kehidupan rakyat miskin atau kaum melarat. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam ketiga puisi, penulis ingin menyampaikan fungsi dari sastra sosial dalam masyarakat kepada pembaca dan masyarakat, di mana fungsi ini biasanya berhubungan dengan kehidupan yang sering kita lakukan. Penulis memberitahukan kepada pembaca bahwa dari puisi aku kita
Sebagai manusia harus kuat, mempunyai tekad, tidak mudah menyerah. Walaupun banyak halangan harus tetap dihadapi, harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan semangatnya itu akan hidup selamanya. Dalam puisi kepada kawan, di mana masalah pertemanan sangat sering kita jumpai dengan masalah yang berbeda-beda. Dengan puisi kepada kawan, penulis ingin mengingatkan untuk selalu mengingat teman dan selalu bersama dalam kebaikan. Penulis dalam puisi kepada peminta-minta menekankan pandangannya kepada sang peminta-minta, bagaimana sikapnya terhadap kaum melarat. Penulis ingin menunjukkan adanya sikap sosial dan kenyataan yang terjadi pada masyarakat. Puisi tersebut menyampaikan bahwa menampilkan gambaran yang sesungguhnya tentang kehidupan rakyat miskin atau kaum melarat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian yang saya lakukan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.